Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, kelas 5 Saat maupun kelas 5 Salman. Bagaimana kabarnya? Sehat? Pak Andri selalu mendoakan kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi nih dengan Pak Andri dalam mata pelajaran BTI. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai mad jaiz munfasil. Ini bukan pelajaran BTI ya, tapi ini pelajaran PAI, karena di dalam KDPAI memang ada sedikit diselipkan ilmu tajwid. Jadi untuk itu di bab keberapa ini ya? 2 ya. Ini nanti Pak Andri akan sampaikan mad jaiz munfasil. Jadi sebelum lebih jauh, apa itu mad jaiz munfasil? Silahkan simak video ini sampai selesai. Jangan di skip agar nanti ilmu yang didapat juga tidak terskip, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Apa itu mad jaiz munfasil? Baik, kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Jadi secara bahasa, mad jaiz munfasil, mad jaiz dan munfasil dibagi menjadi 3 kata: mad, jaiz, dan munfasil. Kata pertama mad artinya adalah panjang. Yang kedua jaiz. Apa tuh jaiz? Jaiz itu artinya adalah boleh. Yang ketiga munfasil artinya terpisah. Jadi kalau digabungkan atau kalau dibaca secara istilah, jadi mad jaiz munfasil itu adalah apabila ada huruf mad tabi'i. Masih ingat dong huruf mad tabi'i apa saja? Coba sebutkan. Betul, huruf mad tabi'i itu ada 3, yaitu yang pertama alif, kemudian ada wawu, kemudian yang terakhir ada ya. Betul. Alif untuk fathah, kemudian ya untuk kasroh, kemudian wawu untuk dhammah. Baik, betul sekali. Jadi apabila ada huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah, ingat hurufnya cuma hamzah. Kemarin Pak Andri sempat sampaikan satu materi, yaitu tentang idgham mimi. Tapi idgham mimi itu kan hanya satu huruf ya, satu huruf saja. Tapi banyak anak-anak kita itu yang ketika dijelaskan satu huruf, tapi yang dijalin malah yang lain. Padahal hurufnya cuma satu, jadi fokusnya ke satu. Sama dengan mad jaiz munfasil ini, ketika Pak Andri sampaikan cuma satu huruf, ya kalian fokusnya ke satu huruf. Maksudnya satu huruf yang bertemu ya, bukan yang di depannya tapi yang belakangnya. Jadi ketika nanti kalian menemukan pertemuan antara mad tabi'i bertemu dengan hamzah, selain hamzah berarti bukan. Jadi besok kalau diberi tugas untuk mencari mad jaiz munfasil, ada pertemuan mad tabi'i dengan huruf lain, nggak usah dihiraukan, karena itu bukan mad jaiz, kecuali nanti tugasnya yang lain, begitu ya. Jadi kalau mad jaiz ada huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah, tapi ada tapinya, tidak dalam satu kalimat. Itulah kenapa dia dinamakan munfasil, berpisah, tidak dalam satu kalimat. Berbeda dengan nanti mad wajib muttasil. Kalau mad wajib muttasil itu sama dengan mad jaiz, cuman dia dalam satu kalimat. Ada mad tabi'i juga bertemu dengan hamzah juga sama, tapi dalam satu kalimat. Kalau ini mad jaiz itu munfasil, berpisah, tapi tidak dalam satu kalimat. Itu tolong diingat-ingat supaya nanti ketika ujian kalian mudah mengingat. Munfasil berarti berpisah, berarti hamzahnya tidak nyambung gitu, arti antara kalimat satu dan kalimat satu dia terpisah, ada spasinya gitu ya. Baik, biar tidak lama-lama, biar tidak cukup pusing gur bayang ketok gitu. Iya sih maksudnya Pak Andi. Baik, kita langsung ke contoh. Sebentar, sebelum ke contoh, itu dibacanya boleh seperti mad tabi'i 2 harokat, atau boleh juga kalian panjangkan sampai dengan 5 harokat seperti mad wajib, gitu ya. Boleh 2 harokat panjangnya ketika membaca, maksudnya ketika membaca boleh 2 harokat, boleh 5 harokat, boleh, silahkan dipilih saja, karena itu ada beberapa pendapat yang pakai 2 harokat, ada yang beberapa pendapat harus 5 harokat. Boleh, yang mana saja boleh, gitu ya. Baik, untuk contohnya Pak Andri sudah siapkan beberapa. Ini diantaranya salah satunya adalah ini. Coba perhatikan di huruf warna yang merah dan hijau ya. Ini adalah contoh mad tabi'i. Mad tabi'i kasroh bertemu ya, itu sudah mad tabi'i ya. Kemudian ada ada hamzah. Jadi yang dinilai bukan alifnya, jadi hamzahnya ya. Jadi kalian jangan terpaku pada alifnya tapi pada hamzahnya, karena mad jaiz itu adalah pertemuan antara mad tabi'i bertemu dengan, betul,
bertemu dengan hamzah. Inna ja'alna fi a'nakihim, itu 5 harokat. Inna ja'alna fi a'nakihim, itu 2 harokat. Jadi boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 5 harokat. Jadi matobi itu ketika ada huruf ya, bukan hanya huruf ya, karena matobi ada 3. Bukan ya saja, tapi harus ada depannya ada kasrohnya dulu. Jadi matobi itu bisa disebut matobi ketika ada kasroh bertemu dengan ya, ada fathah bertemu dengan alif, ada dhammah bertemu dengan ada dhammah bertemu dengan wawu, begitu ya. Jadi itu. Ini contoh yang pertama dari matobi kasroh. Contoh yang selanjutnya ada dari matobi fathah, ya. Perhatikan, inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu 5 harokat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu 2 harokat. Jadi ini boleh dibaca 5 harokat, sekali lagi boleh dibaca 2 harokat seperti matobi juga boleh. Ya. Satu lagi contoh dari dhammah. Faqalu inna ilaikum mursalun, itu 5 harokat. Faqalu inna ilaikum mursalun, itu 2 harokat. Perhatikan ya. Jadi di sini dalam satu kalimat ini sebenarnya ada 2 mad, betul. Ada 2 mad jaiz. Yang pertama, tapi Pak Andri fokusnya ke sini karena yang tadi sudah dicontohkan. Nanti tambahan aja. Selanjutnya ini ada wawu, kemudian di sini ada dhammah ya. Pastikan itu bertemu dulu karena dia bisa matobi, baru bertemu dengan hamzah. Ingat, bertemunya dengan hamzah seperti ini. Kemudian yang di sampingnya ini apa? Iya, betul. Ini adalah matobi. Iya, matobi fathah. Matobi fathah bertemu dengan hamzah itu. Jadi hamzahnya itu tidak terpaku, hamzahnya harus fathah ya Pak, hamzahnya harus dhammah ya Pak, hamzahnya nggak usah. Jadi hamzah itu harokatnya apapun bebas ya, harokatnya mau fathah, mau kasrah, mau dhammah sama saja. Yang penting yang di depannya atau sebelum hamzah ini harus matobi'i. Tapi kalau dia cuman alif tok bertemu dengan alif ya, alif bertemu dengan alif atau alif bertemu dengan hamzah, maksud Pak Andri, alif bertemu dengan hamzah itu tidak bisa dikatakan mad jaiz karena alif hidup ya, apalagi ada fathah, ada kasrohnya. Ai misalnya gitu, ai itu bukan mad jaiz. Jadi mad jaiz itu harus matobi'i dulu. Ingat, mad jaiz itu harus matobi'i dulu. Ketika setelah matobi'i ada hamzah, baru itu dinamakan mad jaiz. Baik, untuk mempermudah kalian ketika membaca atau mencari ketika nanti ada tugas dari Pak Andri, coba kalian lihat ciri khasnya mad jaiz apa? Ayo dilihat dulu. Apa coba? Ketemu belum? Belum? Waduh, kok belum. Baik, Pak Andri kasih tahu kalau belum. Jadi ciri-ciri mad jaiz itu di atas matobi'nya biasanya ada alisnya. Ada alisnya. Nih, kalau tidak percaya, inna, ada alisnya ya. Ada alisnya ya. Faqalu, ada alisnya ya. Fi, ada alisnya ya. Betul. Jadi setiap yang ada alisnya kalian cermati terlebih dahulu. Itu matobi'i atau bukan? Gitu ya. Kalau bukan matobi'i berarti bukan mad jaiz. Tapi kalau matobi'i kalian lanjutkan. Siap-siap, ini baru dilanjutkan, maksudnya dilanjutkan pencariannya, belum pasti juga. Jadi ketika sudah ketemu, oh ini matobi ini apa namanya, fathah, matobi fathah, ini matobi nih, matobi dhammah, ini matobi kasroh, misalnya gitu ya, sudah ketemu. Tapi ada lanjutannya, di belakangnya hamzah bukan. Kalau di belakangnya hamzah seperti ini, sering-sering, wah ini mad jaiz. Ini juga sering-sering di kasroh, nggak apa-apa kata Pak, ini nggak apa-apa itu kasroh. Yang penting ini sudah matobi dulu. Ini juga sama, matobi ada hamzah. Berarti itu baru bisa disebut dengan mad jaiz munfasil, terpisah ya. Jadi ada spasinya.
Itu ada spasinya, ada spasinya. Itu ciri-ciri terpisah. Berbeda dengan mat wajib. Kalau mat wajib itu harus dalam satu kata. Besok akan Pak Andri bahas mungkin di beberapa pertemuan lagi. Setelah materi-materi pokok nanti pasti ada tajwid lagi. Gitu ya. Selamat belajar. Terima kasih sudah melihat video ini. Pesan Pak Andri, selalu patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, ya selalu ya. Baik. Dan jangan pernah tinggalkan sholat sunnah maupun sholat wajibnya. Pak Andri akhiri untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Ya, baik. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Pak Andri akhiri. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara. Cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Bye bye. Sampai jumpa lagi.